keilahian atau kealahan Yesus Kristus. Suatu tema sentral dalam teologi Kristiani, suatu bagian yang sangat penting dalam Kristologi, dan sekaligus menjadi tema yang memang cukup banyak didiskusikan. Sesuatu yang bukan baru muncul sekarang di zaman kita, tetapi sudah dalam kitab suci, artinya sudah sejak kehidupan Yesus sendiri ketika dia menunjukkan klaimnya bahwa dia menyebut Allah sebagai Bapa, dia datang dari Bapa, dia satu dengan Bapa, barang siapa melihat dia, melihat Bapa. Itu sudah menimbulkan suatu polemik, katakanlah, suatu pertanyaan, protes dari pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, semua orang yang berdialog dengan Yesus mengajukan pertanyaan itu dan menolak klaim Yesus. Dan mungkin itulah klaim yang pada akhirnya menjadi skandal bagi orang-orang Yahudi yang kemudian menyalibkan Yesus. Jadi memang pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang Yesus dari Nazaret itu dia sekaligus berkodrat ilahi? Nah, pertanyaan itu juga sungguh disadari oleh para teolog, para bapak gereja. Maka orang seperti Gregorius dari Nazianze di abad keempat sudah merefleksikan tema ini. Bagaimana menjelaskan, bagaimana mengerti, tentu saja berdasarkan kitab suci, ajaran para bapak gereja, tradisi gereja, bahwa Yesus ini sungguh ilahi. Maka Gregorius dari Nazianze berbicara tentang kesadaran Yesus. Jadi pertanyaannya bisa diajukan seperti ini. Yesus sendiri itu apakah dia sadar akan identitasnya sebagai yang ilahi, akan kesatuannya dengan Bapa? Kalau dia mengatakan bahwa dia satu dengan Bapa, dia datang untuk melakukan kehendak Bapa, itu dia katakan apakah sungguh-sungguh dengan suatu kesadaran, atau jangan-jangan itu suatu ilusi, suatu halusinasi yang ditunjukkan oleh Yesus. Tema seperti ini kemudian juga muncul direfleksikan oleh tokoh-tokoh di abad pertengahan, kemudian oleh orang modern seperti Karl Rahner, seperti von Balthasar, merefleksikan tema ini. Tema tentang kesadaran diri Yesus. Selalu dengan pertanyaan yang sama tadi, Yesus itu sadar atau tidak tentang identitasnya sendiri, keilahiannya terutama. Maka para teolog ini merefleksikan teks-teks kitab suci yang sangat sentral, terutama dari Injil Yohanes, yang mau menunjukkan bahwa memang Yesus sungguh-sungguh memiliki kesadaran dalam dirinya ketika dia berbicara tentang relasinya dengan Allah. Jadi bukan orang Kristiani yang kemudian mengangkat Yesus menjadi Tuhan, bukan konsili-konsili yang mengangkat dia, bukan. Konsili dan gereja itu menegaskan iman yang berdasarkan berakar pada kitab suci, pada ajaran dan kata-kata Yesus sendiri. Siapa gereja, siapa manusia yang kemudian mengangkat Yesus baru abad keempat menjadi Allah, menjadi kodrat ilahi? Tidak ada. Jadi apa yang diajarkan konsili, yang diajarkan oleh gereja itu semata-mata berakar pada kitab suci, pada kata-kata Yesus sendiri. Maka orang seperti von Balthasar mengatakan, mari kita melihat, membaca teks-teks kitab suci yang mendekati apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri tentang dirinya. Banyak teks-teks dalam Injil Yohanes yang menegaskan bahwa Yesus sendiri memang menyadari apa yang dia katakan itu. Dia katakan itu sungguh-sungguh dari kesadaran dirinya. Misalnya ketika dia menyebut Allah sebagai Bapa, Abba, dia menyebut demikian untuk menunjukkan suatu relasi yang begitu dekat dengan Bapa. Di dalam kultur di mana orang-orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah dengan hormat, tidak boleh mengidentikan diri dengan Allah, menyamakan diri dengan Allah, Yesus justru datang dengan suatu mentalitas yang baru. Dia berani menunjukkan relasinya yang begitu akrab dengan Allah, menyebut Allah sebagai Bapanya. Dia berdoa kepada Bapanya. Dan bahkan dia mengatakan misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 10, barang siapa melihat aku,
dia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi di dalam diri Yesus itu, kalau menurut kata-kata Injil Yohanes ini, identitas Allah sendiri tersingkap. Identitas Allah Bapa, kodrat Allah Bapa itu dikomunikasikan secara penuh, terwujud secara penuh. Maka Yesus mengatakan, sebab itu aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus sungguh menyadari bahwa misinya di dunia itu bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan itulah yang Dia tunjukkan dalam kesetiaannya sampai di Taman Getsemani. Ya. Yesus menyadari, Yesus tahu bahwa ini suatu penderitaan yang berat. Kalau bisa piala ini berlalu dariku, tetapi bukan menurut kehendakku, melainkan kehendakmu saja, kehendak Bapa. Ya. Jadi klaim Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Dia, melihat Bapa, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Itu menunjukkan bahwa Dia setia, Dia sadar akan identitas dirinya, siapa Dia, hidupnya untuk apa, Dia melakukan semuanya itu untuk apa, mujizat-mujizat yang Ia lakukan, pembelaan terhadap orang-orang kecil, ya, apa yang Dia lakukan dalam sikapnya terhadap orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para pemimpin, semua itu dilakukan sekali lagi di sini dengan suatu kesadaran diri yang kuat bahwa Dia satu dengan Bapa. Maka di Taman Getsemani Dia menyerahkan itu, kehendaknya pada kehendak Bapa saja, bukan menurut kehendak Dia. Juga disalib, prajurit mengatakan, ya turunlah dan selamatkanlah dirimu. Tetapi Yesus tidak memilih cara itu. Ya. Dia memilih setia pada apa yang menjadi komitmennya, melakukan kehendak Bapa. Dalam arti itu, Dia sungguh-sungguh menunjukkan keidentikannya. Ya. Identitas diri Allah Bapa yang tersembunyi, yang menjadi rahasia bagi manusia itu sekarang terungkap dalam diri, dalam kehendak, dalam kesadaran, dalam tindakan, dalam diri pribadi orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Maka kita tahu bahwa dalam Injil Yohanes, ketika Thomas memberikan kesaksiannya tentang Yesus Kristus, dia mengatakan dengan jelas, dan ini salah satu kesaksian yang sangat kuat yang menjadi dasar bagi iman orang Kristiani. Thomas dengan yakin dan dengan jelas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menunjukkan suatu kesaksian iman, dan Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa Thomas, yang kamu katakan itu salah. Atau kalau kita kembali kepada Injil Sinoptik misalnya, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapa aku? Petrus tampil dan mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Semua teks ini ya, menunjukkan kesadaran diri Yesus. Kesadaran dirinya akan keidentikannya dengan Bapa. Bahwa komunikasi diri Allah sekarang sungguh-sungguh terpenuhi dalam diri Yesus. Sumber pewahyuan dan isi pewahyuan sekarang menjadi satu. Karena itu orang Kristiani mendapatkan dasar Alkitabiah, dasar dari Injil, dari kata-kata Yesus sendiri yang menegaskan bahwa Dia sungguh satu dengan Allah. Dia sungguh ilahi seperti ya kodrat Allah sendiri. Jadi di sini kita mau merefleksikan bahwa klaim keilahian Yesus ya, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh orang Kristiani, bukan juga berdasarkan suatu konsili yang kemudian mengangkat Yesus menjadi Allah, tetapi konsili itu menegaskan, mengajarkan, dan membela apa yang sudah diajarkan dalam Injil dan dikatakan oleh Yesus sendiri. Semoga tema ini memberikan insight bagi kita. Tuhan memberkati.